Perkenalkan, nama saya Dahlan. Alamat saya tinggal di Kampung Panjenengan, RT 35 RW 12, Desa Selajame, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Histori saya budidaya jamur itu ketika saya berhenti bekerja, dan mungkin kebanyakan orang ketika habis di PHK atau berhenti kerja bingung mau ngapain. Sama seperti saya juga bingung mau ngapain sih ke depannya, usaha apa sih jangka panjang gitu kan, yang ibaratnya bisa di rumah dekat sama keluarga tapi menghasilkan. Mungkin saya nggak punya lahan tapi ada sedikit tempat di atas rumah, tapi manfaatnya buat apa ya, saya cari-cari gimana caranya bisa dibikin usaha tempat itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk budidaya jamur. Selain lihat di sosmed, tahu dari orang, ya mungkin saya sedikit banyaknya belajar dari buku-buku juga ya. Mungkin itu aja perkenalan dari saya. Salam budidaya jamur. Para petani bingung ketika menghadapi pasca setelah lebaran, dimana jamur-jamur yang udah mulai tumbuh dan layak untuk dipanen itu nggak bisa dijual ke pasaran, mungkin karena efek masih ada makanan seperti daging, rendang dan lain sebagainya ya. Jadi para konsumen masih enggan untuk berbelanja ke pasar. Jadi di sini saya akan memberikan solusi gimana caranya biar panennya itu masih tetap bisa dan dipergunakan atau dijual ke pasaran. Ya, ini caranya dengan cara jamur yang udah tumbuh, apalagi yang udah besar seperti ini mungkin kalau buat dijual kurang layak ya, tapi kalau dikonsumsi masih bisa layak. Soalnya apa? Dari kesegaran dan juga ukuran terlalu besar. Nah, solusinya seperti apa? Kita membuat kuliner. Bisa dibuat jamur crispy, terutama yang mungkin kalau jamur crispy itu jangka waktu simpannya agak lama ya. Terus bisa juga dibuat cireng isi, kalau di saya tuh cireng jamur, dimana di dalamnya tuh jamur dan campuran ayam, daging ayam. Yang ketiga bisa dibuat cilok jamur atau cilok jamur, dimana bahan-bahannya dicampur dengan jamur ini sendiri. Dan yang keempat bisa yaitu membuat kerupuk jamur ya. Jadi di sini baru mengolah sekitar 4 jenis makanan ketika pasca panen setelah lebaran. Ya mungkin itu aja solusi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga para petani jamur bisa menginspirasi yang lainnya juga buat membuat makanan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat.
aja apa biar ketika pas waktu diangkat posisi momennya ini tidak terlalu besar. Kalau kayak gini mungkin bisa pecah ya. Oke. Menurut kepala master seperti itu ya. Yang mau bikin stacking sedikit-sedikit. Ini jamur yang udah disuir dan dicuci bersih ya. Terus ini adonan cairnya biar meresap, ntar diudek-udek alias diaduk-aduk. Ini terigu buat taburan dan juga buat ininya. Nah, ini yang udah dikasih cairan bumbu ais. Hari ini kita akan membuat jamur crispy ya. Jadi solusi ketika panen banyak sedangkan pasar tidak memungkinkan menerima panen tersebut ya. Solusinya kita membuat kuliner. Solusi ini bisa dipakai ketika panen banyak ataupun ketika panen sedikit tapi pasar kuliner ini memungkinkan minta banyak. Jadi tergantung pada pembuatnya ya dan juga pembeli. Jadi kita memakai teknik 2 tungku ya. Jadi yang ini ya boleh dibilang setengah matang yang pertama, yang kedua buat yang matangnya. Dan ini hasil penggorengannya yang masih agak sedikit minyak. Terus ini kita tiriskan ya, biasanya pakai koran biar minyaknya sedikit menyerap. Yang lebih bagusnya lagi pakai spinner ya, biar cepat keringnya. Kalau ini mah mungkin dibilang tradisional atau kepepet. Udah, gitu aja ya.